Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin mustami'in al-kiram, saudara-saudaraku, kaum muslimin dimanapun berada senantiasa dalam naungan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita terus hidupkan malam-malam Ramadan yang tinggal tersisa separuh di Ramadan ini. Dengan cara apa? Dengan cara terus melakukan qiyamul lail. Terlebih lagi, Allah sediakan malam Lailatul Qadar untuk kita. Allah turunkan Lailatul Qadar untuk umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang barang siapa mendapatinya, maka dia akan mendapatkan satu nilai peribadatan sebagai rahmat Allah yang kualitas ibadah itu sebanding dengan 83 tahun. Dan itu diberikan kepada umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya, kapan Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada satu pertanyaan, apakah tiap kali dalam satu Ramadan itu Allah turunkan Lailatul Qadar? Maka disebutkan oleh banyak ulama, wa dhahaba amatul masyayikhi ila annaha baqiyatun ila yaumil qiyamah. Yang banyak dijadikan pendapat dipegangi oleh para ulama, para masyayikh, dari sahabat sampai para tabi'in, tabi'inat tabi'in, adalah bahwa Lailatul Qadar itu baqiyatun ila yaumil qiyamah, akan tetap terus diturunkan setiap kali 1 tahun sekali dalam malakutis sama'id dunya ini dari Allah Subhanahu wa taala sampai kepada yaumil qiyamah. Allah selalu turunkan Lailatul Qadar. Lalu kapan malamnya itu kapan? Waqtalafu fi tilkal lailati. Faqala ba'duhum awwalu lailatin min ramadhana. Wa qala ba'duhum lailata sab'ata asyara. Wa qala al-aktsaru fil ashril akhiri min ramadhana. Lalu malam Lailatul Qadar itu ada yang berpendapat Allah turunkan di awal bulan Ramadan. Ada lagi yang berpendapat Allah turunkan saat malam 17 Ramadan. Ada lagi yang berpendapat Allah turunkan saat malam 27 di bulan Ramadan. Wa qala al-aktsaru fil ashril awakhir min Ramadan. Tapi yang paling banyak adalah mereka yang berpendapat bahwa Allah itu turunkan Lailatul Qadar pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mendapatkan separuh. Maka kalau melihat salah satu yang disampaikan ulama, 10 hari di akhir bulan Ramadan, upayakan untuk kita terus menghidupkan malam Lailatul Qadar. Walaupun kita tidak bisa melaksanakan di masjid secara bersama-sama. Di rumah pun dalam keadaan kita berqiyamul lail sendiri-sendiri adalah bagian yang kita upayakan untuk agar harapan kita adalah Allah memberikan rahmatnya, kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu. Lalu dari berbagai pendapat itu disebutkan perbedaan-perbedaan itu sebenarnya mengandung hikmah kepada kita, pelajaran kepada kita. Sebagaimana Umar bin Khattab sampaikan, kenapa Allah rahasiakan malam Lailatul Qadar? Sebagaimana Allah rahasiakan kapan kematian kita. Sebagaimana Allah rahasiakan kapan Allah berikan ridho terhadap ibadah kita yang mana. Allah rahasiakan kiamat itu datangnya kapan. Allah rahasiakan ghadabnya kepada orang yang bermaksiat, dirahasiakan betul. Untuk apa? Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah. Wasirru fi ikhfa'iha 'alal ummati
ayyastahidu fil ibadati jami'a layali ramadhana tama'an fi idrakiha kama akhfa sa'atal ijabati fi yaumil jumu'ati. Adalah agar kemudian dirahasiakannya malam Lailatul Qadar itu supaya umat ini selalu menghidupkan malam-malam Ramadan dari awalnya Ramadan sampai hingga akhir nanti Ramadan selesai. Terus dia hidupkan malam itu. Kenapa? Bisa jadi Allah turunkan betul di awal bulan Ramadan. Bisa jadi Allah turunkan di pertengahnya. Bisa jadi di akhir. Tapi kalau kemudian kita menghidupkan terus, insya Allah kita dapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita ridho. Kemudian kita mendapatkan ridho untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Kenapa? Karena begitu rahmat itu diturunkan betul saat malam Lailatul Qadar itu. Betapa iman-iman betul kalau kita tidak mendapatkannya. Maka jangan habiskan waktu untuk melakukan kegiatan yang tidak menambah lebih dekatnya kita untuk mendapatkan rahmatnya malam Lailatul Qadar itu. Bagaimana di dalam satu munajatnya Nabi Musa Al-Kalim kepada Allah ketika Allah berikan jawaban kepada permintaan Musa. Apa contohnya? Faqala Nabi Musa, ilahi uridu qurbaka. Faqala Allah Ta'ala qurbi liman istaiqadu lailatul qadri. Ya Rabb, aku pengen mendekatmu. Aku pengen sedekat-dekatnya selalu muraqabah kepadamu. Apa kata Allah? Aku itu akan selalu dekat dan mendekati orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Saat malam itu dia bangun mendekat kepadaku, aku akan dekat betul kepadanya. Lailatul Qadar. Ilahi uridu al-jawaza ala sirati kal barqi. Wahai ya Rabb, berikan aku saat menyeberangi siratal mustaqim itu secepat kilat jalanku nanti. Apa kata Allah? Wa qala ta'ala dzalika liman tasaddaqa lailatul qadri. Akan bisa berjalan secepat kilat saat siratal mustaqim bagi orang-orang yang berderma di saat malam Lailatul Qadar, memberikan santunan, beramal saleh, perhatian kepada fakir miskin, apalagi malam-malam Lailatul Qadar saat puasa tahun ini. Begitu kita bisa melihat banyak kanan kiri kita, tetangga kita, saudara kita, teman, handai tolan atau siapapun yang oleh karena situasi pandemi corona ini punya keterbatasan tentang biaya hidupnya. Perlu kita santuni, kita ulurkan. Dan sering-seringlah kemudian kita tengok mereka-mereka itu yang membutuhkan itu. Bagi kita yang berlebih. Agar apa? Saat kita bersedekah, bersantun itu, Allah turunkan malam Lailatul Qadar. Maka menjadi amalan yang mutaqabbala. Oleh karenanya ayyuhal khudur, ketika malam Lailatul Qadar itu diriwayatkan annahu alaihi salatu wassalam qala abwabus samawati maftuhatun fi lailatul qadri ma min abdin yusalli fiha illa ja'alallahu ta'ala bikulli takbiratin gharsha syajaratin fil jannati. Ketika Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah ke langit bumi ini, maka kata Nabi, seluruh pintu-pintu langit dibukanya. Maka barang siapa saat malam Lailatul Qadar itu orang beribadah salat malam, qiyamul lail, dia tahajud, dia salat qiyamul lail,
Maka ketahuilah pahalanya bi kulli takbiratin gharsha syajaratin fil jannati. Setiap kali satu takbirnya itu, maka Allah tanamkan satu pohon di surga, dan lau sara ar-raqibu fi dilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Yang pohon itu banyaknya atau jumlahnya atau besarannya, apabila orang itu berjalan dengan naik kuda atau naik kendaraan, maka dalam perjalanan 100 tahun baru sampai dari ujung ke ujung. Wa bi kulli rak'atin baitan fil jannati min durrin wa yaqutin wa zabarjudin wa lu'lu'in. Dan satu rakaat yang dilaksanakan oleh orang saat malam Lailatul Qadar itu, maka Allah bangunkan rumah mewah di surga yang bahan bangunannya dari apa? Min dzurrin wa yaqutin wa zabarjudin wa lu'lu'in. Allah bangunkan rumah itu, bahannya, temboknya itu dari intan. Seluruh bahan bangunannya dari yakut, zabarjud, lu'lu', intan, berlian, yakut, zamrud. Bayangkan, Masya Allah. Inilah rahmat Allah untuk mereka-mereka yang menghidupkan malam Ramadan dan didapatinya malam Lailatul Qadar. Saya nggak bisa bayangkan. Ibu-ibu punya satu intan atau permata sebesar jagung saja, itu sudah Masya Allah. Betapa kita menakjubkan betul. Kita takjub, menakjubkan, intan kok sebegitu banyak. Tidak cuma itu. Bagi mereka yang dalam malam Lailatul Qadar itu qiyamul lail, dia salat, maka dalam satu rakaatnya dibangunkan rumah mewahnya Allah di surga yang bahan bangunannya adalah dari intan permata. Wa bi kulli ayatin min qiraatihi fis salati tajan fil jannati. Dan dalam satu bacaan Al-Quran di dalam salatnya, maka Allah berikan rahmat kepadanya di surga itu berupa mahkota. Mahkotanya surga itu berhiaskan intan permata. Allahu Akbar. Masya Allah. Wa bikulli jalsatan darajatan min darajatil jannah. Wa bikulli taslimatan khullatan min khulalil jannah. Setiap kali duduknya, setiap kali salamnya adalah seluruhnya menjadi penghias dari berbagai hiasan surga diberikan kepadanya orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Maka ayyuhal khudur, saudara-saudaraku, malam Lailatul Qadar, marilah kita song-song bersama-sama. Jangan habiskan waktu untuk kemudian melakukan hal-hal yang tidak menjadikan kita mendapatinya dalam malam Lailatul Qadar. Mohon maaf, barangkali hanya duduk-duduk di depan layar lebar, atau hanya duduk-duduk bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi, yang barangkali untuk Ramadan ini berduduklah, berkopilah, tapi sambil bertasbih, sambil beristighfar, sambil muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Lailatul Qadar kita dapatinya dalam keterbatasan kita Ramadan. Dan Allah Maha memberi rahmat itu kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah ridha. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.